Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evita Soraya selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, kami dari kelompok 5 izin membawakan PPT materi kami tentang perkembangan sosial emosional. Selanjutnya ada anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Maulana Pratama, lalu ada Fadia Hairun Safir Hambodo, lalu ada Satriani Septiana Lestari, lalu ada Darjah Filsafah. Jadi, di sini ada beberapa pengertian perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama itu ada pengertian perkembangan sosial. Menurut Maria Farida, perkembangan sosial merupakan sebuah proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi agar bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, ada pengertian perkembangan emosional. Menurut Emuliasa dalam Ginawati, perkembangan emosional merupakan proses seseorang mengenali dan mengekspresikan perasaan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan diri. Kemudian, ada pengertian perkembangan sosial emosional. Menurut American Academy of Pediatrics dalam Nurmalitasari, perkembangan sosial emosional merupakan kemampuan anak untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi. Tak hanya itu juga, bagaimana cara berinteraksi dan belajar dari lingkungan sosialnya. Kemudian ada pengertian perkembangan identitas diri, yaitu merupakan proses pembentukan jati diri individu yang mencakup pemahaman tentang nilai, tujuan, dan kemampuan mengambil keputusan. Kemudian, pengertian perkembangan hubungan sosial, di mana ini memiliki arti yaitu kemampuan individu untuk membangun hubungan, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain. Dan ada pengertian perkembangan moral, yaitu merupakan proses belajar untuk membedakan benar dan yang salah, serta bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku. Oke, selanjutnya itu ada urgensi perkembangan sosial emosional dalam pendidikan. Yang pertama, itu untuk mendukung pembentukan karakter. Jadi, perkembangan sosial emosional itu kan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif atau cara berpikirnya saja, tetapi juga aspek sosial dan emosional siswa. Nah, pendidikan yang sukses adalah yang menghasilkan individu tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara emosional dan sosial, sehingga siswa mampu menghadapi tantangan kehidupan nyata dengan baik. Nah, perkembangan sosial emosional ini juga membantu menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional seperti regulasi emosi, empati, dan keterampilan interpersonal yang menjadi dasar pembentukan karakter mulia seperti toleransi, kerjasama, dan integritas. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan motivasi belajar. Jadi, siswa yang memiliki keterampilan sosial emosional yang baik cenderung memiliki prestasi akademik lebih tinggi. Nah, kemampuan mengelola emosi dan stres membantu siswa fokus, termotivasi, dan mampu mengatur waktu belajar secara efektif. Nah, sebaliknya, siswa yang mengalami kesulitan dalam aspek sosial, emosional, sering mengalami hambatan belajar dan perilaku negatif. Yang ketiga, mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan emosional. Perkembangan sosial emosional itu dapat membantu siswa mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat, sehingga mereka mampu mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang muncul. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk adaptasi dan kehidupan masa depan. Jadi, perkembangan sosial emosional ini dapat membekali siswa dengan kemampuan penyesuaian diri yang baik dalam menghadapi perubahan dan tantangan kehidupan. Jadi, keterampilan seperti pengambilan keputusan, pengelolaan diri, kesadaran sosial itu bakal menjadi bekal agar siswa dapat berfungsi optimal dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Yang kelima, mendukung kesejahteraan dan kepercayaan diri siswa. Dengan adanya dukungan sosial emosional di sekolah, itu akan memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan perasaan secara bebas, yang pada akhirnya membangun rasa percaya diri dan harga diri yang positif. Nah, siswa yang percaya diri itu akan lebih mampu mengambil inisiatif dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan kehidupan sosial. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, tujuan utamanya itu agar siswa bisa mengenali kelebihan, kekurangan, serta perasaan mereka sendiri. Nah, selain itu, siswa juga diharapkan mampu memahami perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang orang lain, sehingga terciptalah hubungan sosial yang harmonis. Yang kedua, mampu mengelola emosi dan perilaku. Jadi, siswa ini diharapkan dapat mengenali berbagai emosi, seperti marah, sedih, atau senang, lalu mengekspresikannya dengan cara yang tepat.
Nah, jadi dengan adanya kemampuan ini, siswa itu jadi tidak mudah terbawa emosi dan bisa bersikap positif dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mampu meningkatkan kesadaran diri dan percaya diri. Jadi, siswa ini akan didorong untuk mengenal potensi dan keunikan diri sendiri. Nah, dengan adanya kesadaran diri yang baik, siswa akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan. Keempat, meningkatkan prestasi akademik. Dengan emosi yang udah stabil dan hubungan sosialnya udah baik, siswa itu akan bisa lebih fokus belajarnya dan bisa mudah bekerja sama dalam kelompok dan tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan akademik. Yang kelima, mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, siswa diajarkan untuk mempertimbangkan pilihan yang ada, memahami konsekuensi, dan memilih tindakan yang paling tepat. Mereka juga akan belajar bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Berikut adalah tahapan perkembangan sosial emosional. Tahapan perkembangan emosional ini simpelnya adalah kayak ngebentuk otak sosial kita, otak sosial individu itu dimulai dari nol banget. Dari bayi nih misalnya, bayi itu mulai ngerasain emosi dasarnya kayak senang, marah, takut gitu. Setiap tangisan bayi itu ada maknanya ya. Jadi misalnya dia lapar, misalnya dia ngantuk, misalnya dia mau bermain, itu ada maknanya gitu. Terus belajarnya itu lewat interaksi sama orang tua atau siapapun yang bertanggung jawab mengasuh si bayi. Nah, ada anak-anak ini udah mulai bisa bedain emosi orang lain gitu. Misalnya kalau dikasih tahu gitu, misalnya mamahnya lagi nasihatin dia karena kecewa, karena nggak nurut dan lain-lain, itu anak-anak udah mulai tahu. Terus ngerti norma sosial dasar. Sebenarnya norma sosial dasar ini balik lagi tergantung lingkungan dan individu yang terbentuk dari anak-anaknya. Terus belajar gimana interaksi dan main bareng sama anak-anak seusianya. Lalu ada masa remaja. Nah, masa remaja ini lagi di fase eksplorasi diri banget, emosi mereka makin intens gitu. Terus mulai tahulah harus bermoral seperti apa. Sosialnya juga, kehidupan sosialnya juga jadi concern utama karena identitas diri mulai dibentuk lewat relasi dan lingkungan. Berikut adalah tahapan sosial emosionalnya anak SD. Anak SD itu lagi di fase matengin fondasi perkembangan mereka, dari mulai fisiknya itu stabil, kuat, mereka juga makin aktif, motorik halus dan kasarnya juga udah benar-benar terlihat, udah mulai bisa menyesuaikan gitu. Terus kognitifnya udah bisa nangkep dan ngerti hal-hal yang lebih kompleks, terus fokus belajarnya meningkat, mulai bisa menganalisis dan bernalar juga kayak ini baik buruknya itu kenapa. Lalu sosial emosionalnya udah sadar banget soal kerja tim, kelompok gitu. Sadar juga dengan empatinya, adil atau enggaknya perlakuan yang dia kasih ke orang lain atau yang dia dapat dari orang lain gitu. Jiwa kompetitifnya mulai kebentuk. Tapi kalau lingkungannya sehat ya, baik lagi seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kalau ini lingkungannya ngebentuk dirinya itu sehat. Berikut adalah fasenya anak SMP atau startupnya remaja lah istilahnya, karena mereka ini lagi trial banyak hal, dari mulai fisiknya. Pubertas itu nge-trigger mereka nih, nge-trigger banyak perubahan dari diri anak-anak SMP. Anak SMP ini biasanya usianya 12, 13, sampai 15 tahun. Dari tinggi badan mereka tiba-tiba naik drastis, terus suaranya berubah, baik laki-laki maupun perempuan, tapi dominannya laki-laki ya, suaranya berubah karena perempuan suaranya masih bisa sama walaupun usia mereka udah dewasa. Suara laki-laki biasanya lebih berat, bikin kaget orang-orang di sekitarnya gitu. Kayak misalnya saya punya adik, terus sekarang dia udah pubertas dan suaranya jadi berat. Terus orang-orang yang baru berkunjung lagi ke rumah itu,
wah udah besar ya, suaranya udah berubah dan lain sebagainya. Pokoknya tubuh anak-anak SMP ini lagi menyesuaikan diri lah sama hormon baru mereka. Lalu ada kognitifnya. Kognitifnya ini mulai bisa berpikir lebih dalam, logis, dan juga kritis. Problem solvingnya juga udah jalan dan udah mulai belajar buat mikir sebelum ngelakuin sesuatu karena sadar akan konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Lalu sosial emosionalnya. Nah, moodnya biasanya nih anak-anak SMP naik turun. Tuh mulai nyari jati diri, pengakuan dari orang lain, dan mulai ngerti rasanya punya perasaan gitu ke lawan jenis. Terus biasanya udah mulai konflik-konflik nih sama orang tua, tapi konflik-konfliknya ini masih dalam batas wajar. Fasenya anak SMA biasanya dimulai dari umur 15, mungkin 14 sudah ada yang SMA, tapi lebih banyak itu di usia 15 tahun sampai 18 tahun. Anak-anak SMA ini tuh ada di fase mau upgrade diri gitu. Dari mulai fisiknya, itu mereka udah mulai stabil. Gak lagi ada perubahan drastis biasanya. Mungkin perubahan yang sering kelihatan sama anak-anak SMA mungkin di bagian tubuhnya aja, sisanya tidak terlalu banyak perubahan. Bagian tubuh seperti berat badan misalnya. Tapi hormonnya masih aktif, jadi kadang badan belum sinkron sama emosi. Lalu kognitifnya udah jago mikir kritis, bisa ambil keputusan dan mulai ngebangun planning soal masa depan mereka. Tapi fase anak SMA ini udah mulai banyak overthinking juga. Lalu sosial emosionalnya nih, biasanya lagi sibuk menyusun merangkai identitasnya, sebenarnya mulai mau kemana gitu, mulai dari mana, mulai sadar mereka tuh harus jadi orang yang bagaimana gitu, nilai hidupnya apa, dan pengen makin mandiri biasanya. Tantangannya itu biasanya anak SMA ini ngebalance antara kebebasan dan tanggung jawab, plus ngadepin tekanan soal masa depan yang kadang bikin bener-bener overthinking gitu. Pokoknya di fase ini, di usia ini tuh lagi banyak mikirin banyak hal gitu. Otaknya lagi numpuk, mulai dari mikirin kehidupan sosialnya, masa depannya, dan lain sebagainya. Perkembangan sosial dan emosional ini merupakan aspek yang tidak kalah penting untuk dibandingkan dengan aspek kognitif. Mengapa? Karena kemampuan ini merupakan fondasi bagi peserta didik untuk membangun hubungan sosial yang sehat, mengelola emosi dengan baik, dan beradaptasi juga dengan lingkungan sekitar. Nah, tapi sayangnya nggak semua peserta didik ini mampu berkembang secara optimal dalam area ini. Kayak mereka seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan juga yang bisa muncul baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh konkret nih dari tantangan dan permasalahan yang sering dihadapi oleh peserta didik. Yang pertama yaitu bullying. Bullying ini bisa jadi tindakan menyakiti secara fisik, verbal, atau bahkan sosial. Itu juga termasuk cyberbullying. Dampaknya juga bisa serius, seperti bisa membuat siswa merasa malu, rendah diri, dan menarik diri dari pergaulan. Terus yang kedua itu adalah kurangnya percaya diri, seperti peserta didik yang kurang percaya diri atau cenderung merasa tidak mampu, takut salah, dan enggan untuk berpendapat juga. Nah, hal ini kan juga tentu menghambat partisipasi mereka nih dalam proses belajar dan mengajar. Lalu yang ketiga ada kecemasan sosial, yaitu ada peserta didik yang mungkin merasa gugup atau takut saat berinteraksi dengan orang lain, terutama nih saat presentasi atau diskusi di depan kelas. Nah, ini tuh juga bisa jadi penghambat bagi mereka nih buat menunjukkan ide-ide mereka atau berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu ada tekanan lingkungan, yaitu tuntutan dari orang tua, guru, atau bahkan teman sebaya nih yang bisa menjadi beban berat bagi siswa. Kayak tekanan ini tuh membuat mereka merasa stres atau tertekan atau bahkan kehilangan semangatnya juga buat belajar.
Nah, permasalahan-permasalahan sosial dan emosional ini tentunya membawa pengaruh juga yang signifikan buat peserta didik. Kayak yang pertama, menurunnya kemampuan bersosialisasi. Mereka jadi kurang merasa nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan pada akhirnya tuh mereka mengisolasi diri. Lalu yang kedua, ada kesulitan mengelola emosi. Ini bisa bermanifestasi dalam bentuk mudah marah, atau sedih berlebihan, atau bahkan merasa cemas yang berlebihan. Nah, itu kan bisa mengganggu konsentrasi belajar bagi peserta didik. Lalu yang ketiga, yaitu ada kurangnya partisipasi dalam pembelajaran. Akibat takut salah atau malu bertanya, mereka jadi cenderung pasif dan tidak optimal dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, ada perkembangan jati diri yang terlambat, yaitu ketika seorang siswa tidak merasanya aman atau diterima di lingkungannya. Kayak mereka merasa kesulitan atau menemukan dan mengembangkan identitas diri mereka sendiri. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari beberapa tantangan di atas, mari kita lihat contoh 2 kasus selanjutnya. Yaitu yang pertama adalah seorang Rani, yaitu Rani menghabiskan waktunya hampir seluruh setiap hari waktunya di rumah itu untuk bermain media sosial. Akibatnya adalah ia sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, merasa minder, dan juga akhirnya dia menarik diri dari pergaulannya di sekolah. Nah, Rani juga kesulitan nih menjadi fokus saat belajar. Tetapi setelah dibantu untuk mengatur waktunya dalam penggunaan gadget dan diajak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, Rani kembali bergaul dan mudah percaya diri kembali. Nah, kasus Rani ini bisa menunjukkan bagaimana penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada interaksi sosial dan fokus belajar. Namun dengan intervensi yang tepat, perubahan positif ini jadi bisa dicapai. Lalu yang kedua itu ada kasus Siti. Siti ini tadinya adalah siswa yang pintar dan selalu mendapatkan nilai tinggi, tetapi merasa gugup saat dia harus presentasi. Jadi ia menolak nih setiap kali diminta tampil di depan kelas. Tapi setelah ditelusuri, ternyata Siti ini sering dimarahi saat keliru menjawab pertanyaan. Nah, tapi dengan bimbingan yang suportif atau pendekatan yang lembut, Siti mulai bisa berani nih buat tampil atau mengekspresikan pendapatnya. Nah, dalam kasus Siti ini, kita bisa menggambarkan bagaimana pengalaman negatif di masa lalu ini dapat mempengaruhi kepercayaan dirinya dalam berbicara di depan umum, dan pentingnya dukungan positif juga untuk membantu Siti dalam mengatasi rasa takutnya. Nah, terakhir mari kita pahami sedikit dari dampak dan permasalahan sosial dan emosional ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama yaitu ada dampak jangka pendek, yaitu yang pertama menurunnya motivasi belajar dan semangat sekolah. Mereka jadi enggan untuk belajar dan berpartisipasi aktif di sekolah. Yang kedua yaitu prestasi akademiknya yang pasti tidak akan stabil, yaitu fluktuasi nilai yang terjadi karena gangguan emosional dan sosial. Yang ketiga yaitu perubahan sikap, peserta didik jadi menjadi lebih tertutup atau bahkan bisa jadi agresif. Yang keempat, munculnya perasaan cemas dan takut. Ini juga menghambat mereka dalam mengeksplorasi dan mencoba-coba hal baru. Selanjutnya yaitu ada dampak jangka panjang. Nah, yang pertama itu ada rendahnya rasa percaya diri hingga masa remaja dan dewasa. Permasalahan yang tidak ditangani sejak dini biasanya ini akan terbawa nih ke hingga dewasa. Terus yang kedua itu ada gangguan kesehatan mental seperti stres berat dan depresi yang bisa mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan juga. Nah, yang ketiga itu sulit menjalin hubungan sosial yang sehat di kemudian hari. Keterbatasan dalam bersosialisasi ini bisa berdampak pada kehidupan pribadi dan juga profesionalnya. Lalu yang keempat itu ada potensi terlibat dalam kenakalan remaja, atau yang paling parah itu pelanggaran norma sosial. Jadi kalau nggak ada bimbingan yang tepat, mereka rentan juga nih terjerumus dalam perilaku negatif. Selanjutnya ada peran guru dalam mendampingi perkembangan sosial emosional siswa. Jadi memang guru itu bukan hanya pendidik, tapi juga pembimbing yang membantu siswa memahami dan mengelola emosi mereka. Guru juga harus menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa untuk mengekspresikan diri mereka. Dan tentunya sebagai seorang guru juga harus menjadi teladan bagi siswa dalam menunjukkan empati, toleransi, dan cara menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada metode pembelajaran yang mendukung. Jadi dalam dunia pendidikan, tugas guru itu bukan hanya menyampaikan materi saja, tapi juga menciptakan ruang aman di mana anak merasa diterima apa adanya. Oleh karena itu, guru harus membangun ikatan emosional dengan siswa.
supaya mereka bisa lebih terbuka dan nyaman untuk belajar. Ada beberapa metode yang dapat membantu, seperti bimbingan konseling, di mana siswa bisa mengekspresikan diri mereka. Terus juga guru bisa menanamkan nilai-nilai moral yang tidak hanya diajarkan melalui teori, tetapi melainkan bisa diterapkan dalam proses pembelajaran juga. Kegiatan yang mendidik karakter. Kegiatan di sekolah pasti tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga meningkatkan pendidikan karakter siswa. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang mendidik karakter itu memang harus diadakan, seperti gotong royong misalnya, di mana siswa diajak untuk bersama-sama menjaga kebersihan sekolah. Kegiatan seperti itu dapat menumbuhkan rasa kepedulian siswa dan pentingnya membantu tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, pendidikan moral siswa. Nah, ini merupakan proses penting karena melalui proses ini siswa diajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi yang tentunya penting untuk masa depan mereka. Nah, nilai moral itu tidak cukup bila hanya disampaikan melalui teori saja. Penting bagi siswa belajar nilai-nilai melalui keteladanan guru dan orang tua, serta pergaulan dan lingkungan sekitarnya. Jadi, peranan semua pihak itu penting untuk membentuk karakter siswa. Perkembangan sosial emosional merupakan aspek penting dalam proses tumbuh kembang peserta didik, karena berpengaruh besar terhadap kemampuan mereka dalam membangun hubungan, mengelola emosi, dan beradaptasi di lingkungan sosial dan akademik. Setiap tahapan usia, dari SD, SMP, hingga SMA, memiliki karakteristik dan tantangannya tersendiri. Anak usia SD mulai belajar memahami emosi dan berinteraksi dengan teman. Remaja SMP memasuki masa pubertas dan mulai dapat berpikir kritis dan logis. Sedangkan siswa SMA lebih fokus pada identitas diri, relasi yang lebih matang, dan mulai memikirkan masa depan. Tantangan yang sering muncul seperti bullying, kurangnya rasa percaya diri, kecemasan sosial, hingga tekanan lingkungan dapat menghambat perkembangan ini dan berdampak negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, peran guru sangat krusial dalam mendampingi siswa melalui pendekatan yang empatik, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, refleksi dari materi tadi menekankan bahwa guru dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menciptakan ruang belajar yang aman, mendukung, dan penuh empati. Proses pembelajaran seharusnya tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui pendekatan yang melibatkan emosi, nilai moral, dan interaksi sosial yang positif. Strategi pembelajaran yang menyentuh aspek sosial emosional akan sangat membantu peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang seimbang dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekiranya sekian pemaparan materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.